Oke, Prana Angelo ini eh, pertemuan pengganti untuk yang hari Jumat kemarin ya, karena kalian berdua sama-sama nggak bisa. Kita lanjutkan materinya di eh, merasionalkan bentuk akar namanya. Kemarin kan kita sudah sampai ke perkalian. Perkalian itu berarti kayak sama-sama dikalikan aja, tidak perlu disamakan bentuk akarnya. Nanti hasilnya itu baru bisa disederhanakan, entah itu dia jadi bilangan bulat atau jadi penyederhanaan bentuk akar yang lain. Nah, kalau merasionalkan bentuk akar, itu dalam bentuk pecahan biasanya, nah, jadi ada per-pernya gitu. Nah, merasionalkan itu berarti seperti kita menghilangkan bentuk akar dari penyebut. Ya. Ini digarisbawahi penyebutnya aja. Jadi kalau bentuknya itu adalah akar A per B, ya ini tidak perlu dirasionalkan lagi. Karena ini penyebutnya itu kan bukan bentuk akar. Yang kita harus rasionalkan itu adalah penyebutnya yang bentuk akar. Caranya gimana? Dikalikan dengan sekawan. Kalau sekawan itu bahasa lainnya tuh kayak lawannya. Lawan dalam artian eh, positif atau negatif kalau dia penjumlahan atau pengurangan seperti ini. Tapi kalau sekawan itu sama-sama, kalau misalkan dia tunggal kayak gini ya, yang satu suku aja, itu dikalikan dengan bentuk akarnya juga. Ya, berapapun angkanya di sini, di bawah ini ya, kayak akar B, ini akar berapapun dikalikannya juga dengan akar B-nya. Ya, jadi A-nya ini nggak perlu dikalikan nilainya berapapun, yang penting B-nya itu. Jadi sama-sama dia. Maka hasil akhir rumusnya itu A per B, ya, jadi penyebutnya hilang, di sini bentuk akarnya dikalikan dengan akar B. Ya, ini contoh yang paling sederhana itu bentuknya A per akar B. Ya, kalau yang lain-lainnya ini kan, kalau di sini negatif, positif, maka sekawannya itu yang negatif. Begitu pula kebalikannya ya, kalau yang di sini yang negatif, sekawannya itu yang positif. Intinya adalah menghilangkan bentuk akarnya itu. Oke, kita contoh ke yang A. 8 per akar 2, jadi 8 ini ibaratkan sebagai A-nya, lalu akar 2 itu sebagai akar B-nya. Ya, maka bentuknya itu kan jadi A per akar B. Ya, diumpamakan. Terus dikalinya dengan akar B, sama-sama akar B. Nah, akar 2 dikali akar 2, kenapa bisa hilang akarnya dan menjadi 2? Kalau misalkan kita seperti yang kemarin ya, perkalian bentuk akar, akar 2 kali akar 2, ini kan tinggal dikalikan aja. 2 kali 2 itu akar 4. Nah, akar 4 itu adalah 2. Ya, jadi kesimpulannya, kalau dia angkanya yang di dalam akar itu sama, maka hasilnya itu tanpa akar. Nah, itulah yang namanya sekawan. Ya. Jadi akar 2 dikali akar 2, yang di bawah ini sudah pasti 2. Terus 8 dikalikan akar 2, ya tinggal digabung. Ya, karena dia tidak merupakan bentuk akar. 8 akar 2. Nah, kenapa jadinya bisa 4 akar 2? 8 akar 2 ini sama aja dengan ya bentuk ini. Per itu kan bagi ya. Berarti 8 akar 2 dibagi 2. Ya, sama aja bentuknya seperti ini. 8 itu bilangan bulatnya, 2 juga bilangan bulat. Kalau 8 dibagi 2, kan hasilnya 4. Nah, akar 2-nya itu karena dia pembilangnya atau di atas, atau ini cara paling gampangnya itu boleh dicoret deh. Sama-sama bagi 2, kayak menyederhanakan pecahan, ini 4. 2-nya ini nggak bisa dicoret karena dia merupakan bentuk akar. Yang bilangan bulat itu yang 8 dan 2-nya ini. Kok jadi 2? 1 ya. Sederhanakan jadi 1, ini jadi 4, sama-sama bagi 2. 4 per 1 ya tetap 4, akar 2 ya tetap akar 2. Ya. Dan ini berlaku kalau nilai B itu tidak sama dengan 0. Ya berarti nggak boleh nih nilainya 0. Karena itu juga tidak, apa istilahnya ya, tidak bisa terdefinisi.
ya, tidak bisa terdefinisi. Oke, contoh yang lain, ya ini ada 3 contoh. Jadi untuk yang B, ini bentuknya bukan akar B doang, tapi ada bilangan bulatnya. Nah, walaupun dia ada bilangan bulatnya, yang dilihat cukup bentuk akarnya saja, ya. Jadi bilangan bulatnya ini nggak berpengaruh, karena untuk merasionalkan itu kan kita menghilangkan akarnya, ya. Jadi dikalikannya cukup dengan akar 5-nya aja, karena yang punya akar itu cuma angka 5. Berarti sama-sama dikalikan akar 5. Nah, akar 5 dikali akar 5 itu kan jadi akar 25, ya. Jadi berubah menjadi 5. Nah, di sini ada angka 2 itu jangan dilupakan. 2 dikali, jadinya 2 dikali akar 25. Akar 25 itu 5. Berarti 2 kali 5. 10 kali akar 5 jadi 10 akar 5. Nah, kenapa tiba-tiba bisa jadi akar 5? Karena 2 kali 5 itu kan 10. 10 akar 5 per 2 kali 5 itu 10. Nah, ini sama-sama nih angkanya. Bilangan bulatnya sama-sama 10. Kalau pecahannya sudah sama, tinggal dicoret. Ini sama-sama jadi 1. Sisa tinggal akar 5-nya aja. Ya, jadi mencari bentuknya yang paling sederhana. Itu namanya merasionalkan. Ya, ini sudah bukan bentuk pecahan, walaupun tetap hasilnya itu akar, tapi tujuannya menghilangkan penyebut dari bentuk akar itu. Ya, nggak masalah, bentuknya masih hasilnya masih bentuk akar itu nggak masalah. Yang penting penyebutnya di sini loh. Ini kan penyebutnya ini bentuk akar itu yang nggak boleh. Ya, kalau misalkan cuma satu tunggal gini aja bukan dalam bentuk pecahan, ya memang ini hasil akhirnya. Ya, kalau bilangan bulat lebih bagus lagi, gitu. Nah, kalau yang C ini sama-sama bentuk akar atas bawah, ya, tapi tetap aja kita nggak melihat yang mana lebih kecil, lebih besar, tetap yang kita lihat adalah penyebutnya, akar 10. Jadi masing-masing ini dikalikan dengan akar 10 juga. Nah, 2 akar 5 dikali akar 10, itu berarti kan kita lihat bentuk akarnya. 5 dikali 10 jadi akar 50. Akar 50, kalau kita ingin menyederhanakan seperti yang kemarin, ya, berarti kan ini akar 25 bilangan kuadratnya dikalikan akar 2 bilangan biasa. Akar 25 itu adalah 5 dikalikan akar 2 jadi 5 akar 2. Ya, jangan lupakan 2 di depannya ini tetap jadinya kan dikali, seperti yang Kak Riko ajarin kemarin. Ya, 2 kali 5 akar 2 itu jadi 10 akar 2. Terus ini akar 10 kali akar 10 sama seperti akar B kali akar B hasilnya B. Berarti akar 10 kali akar 10 ya jadi 10. 10 per 10 akar 2 ini juga bisa dicoret sama seperti yang ini. Jadi sisa tinggal akar 2 aja. Ya, itu bentuknya untuk yang pertama ini, A per akar B. Kemudian bentuknya yang lain, ya sekarang bentuknya yang penyebutnya itu adalah 2 suku. Jadi ada A ini merupakan bilangan bulat, dan plus akar, bentuk akar. Nah, sekawannya itu ambil satu penyebut ini, A tambah akar B ini menjadi penyebutnya. Nah, sekawannya itu berarti tanda plusnya ini diganti menjadi negatif. Ya, jadi bentuknya itu akan seperti perkalian dua suku. Ini kayak aljabar itu loh. Ya, yang di atas perkalian dua suku dengan satu suku, terus yang di bawah perkalian dua suku dengan dua suku. Nah, ingat rumus bentuk aljabar, A, ya, A tambah B dikalikan A min B, ini cara cepatnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Ya, ini cara cepatnya nih, mencari hasil akhir. Tapi karena B itu adalah bentuk akar, ya, ini kan sama-sama akar nih jadinya, karena B-nya itu kita umpamakan dalam bentuk akar. Itu sebenarnya jadi akar B kuadrat
Ya, akar B kuadrat itu berarti ini sama-sama bisa dicoret. Karena dia akar kuadrat, ya akar kuadrat itu kan 1/2 pangkatnya. B, akar B itu sama dengan B pangkat 1/2. Tapi karena dia ada kuadrat lagi B-nya, berarti dikalikan 2. Ya. Ini jadi 1B-nya. Maka hasil akhirnya, kalau cara cepatnya itu A kuadrat min B. Itu cara paling cepat. Ya, jadi perhatikan nilainya aja, nanti simbol-simbol ini akan diganti dengan angka. Contoh, ini angkanya yang sederhana ya. 2/1 tambah akar 3. Yang kita lihat adalah penyebutnya 1 tambah akar 3. Sekawannya, berarti tanda tambah ini menjadi negatif. Ya. Ingat, A ini adalah 1. 1 itu adalah A, akar B itu adalah akar 3. Kalau hasil akhirnya menjadi A pangkat 2 min B, kalau kita langsung lompat, itu menjadi A kuadrat, berarti 1 kuadrat dikurangi akar 3, berarti 3 ini kan B-nya, dikurangi 3. Gitu aja langsung. Ya. Jadi langsung 1 kurang 3, kalau cara cepat. Kalau mau cara kenapa bisa jadi seperti ini, bisa aja. Jadi cara pengalinya kayak gini. Ini misalkan kita kalikan ya. Ini nggak usah kita lihat dulu. 1 dikali 1 itu kan 1. Terus 1 dikali min 3, min akar 3, itu min akar 3. Akar 3 dikali 1, itu plus akar 3. Akar 3 dikali min akar 3, itu jadinya min akar 9. Nah, ini Kak Riko belum sederhanakan. Terus, min akar 3 ditambah akar 3, ini kan habis nih. Ya, karena min terus jadi plus, sama kayak min 2 tambah 2, ini hasilnya 0 kan? Jadi min A tambah A itu sebenarnya 0 juga. Habis. Kayak kita ngutang terus kita bayar dengan jumlah yang sama. Jadi kita nggak punya hutang. 0, habis. Berarti ini habis. Sisa angka 1. Kemudian akar 9 itu adalah 3. Jadi 1 kurang 3. Ya. Kalau kalian sudah terbiasa, nggak perlu ngitung seperti ini, langsung aja ke rumusnya ini. Yang penting A-nya itu menjadi kuadrat, kemudian B-nya itu akarnya hilang. Terus di sini tergantung ya. Kalau misalkan, oh sama aja sih. Kalau di sini negatif, dikalikannya dengan yang sekawannya positif, ya tetap aja. Karena negatif kali positif itu hasilnya negatif. Jadi sama aja. Ujung-ujungnya bentuknya bakalan seperti ini. Ya, ini pasti hasilnya negatif nih. Nah, kenapa bisa jadi min 1 min akar 3? Karena ini kan hasilnya min 2. Jadi 2 kali 1 min akar 3 per, ini hasilnya min 2. Nah, positif bagi negatif, itu kan negatif tuh. Ini sebenarnya bisa ditulis min 1 kali 1 min akar 3. Ya. Sebenarnya awalnya tuh dari hasil 2 dibagi min 2 itu min 1. Tapi di sini nggak perlu karena min 1 ya sama aja. Ini seperti negatif doang. Jadi min 1 kali 1 jadinya min 1. Min 1 kali min 3, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Ya ini posisinya ditukar jadi. Nggak masalah. Sama aja. Ya. Kemudian yang B, ini juga kalau dia negatif ya, sama aja. Jadi, walaupun dia negatif di sini, nanti hasil akhirnya pun juga negatif. Karena di tengah-tengah sini, negatif kali positif, hasilnya pasti negatif. Jadi, walaupun penyebutnya itu dua suku itu adalah positif atau negatif, hasilnya pasti akan negatif. Jadi, rumus ini berlaku untuk apapun ya. Kecuali kalau dia tidak angka 0 lagi. Ya, syaratnya gitu. Terus 5 min akar 17, langsung aja 5 itu adalah A-nya, berarti hasilnya jadi 5 kuadrat. Terus akar 17 itu adalah akar B, berarti kurang 17. Ya, 8 dengan 5 akar 17 ini dikalikan, ya biasanya akan di dalam kurungin aja dulu. Terus 5 pangkat 2 itu 25, kurang 17, dapat 8. Ini sama-sama disederhanakan, sama-sama bagi 8, hasilnya 5
tambah akar 17. Ini udah nggak bisa disederhanakan, ya, karena bentuk bilangan bulat beda ya. 5 tambah akar 17 itu beda artinya dengan 5 akar 17. Jangan disamakan. Kalau ini dia dua suku, ini satu suku. Karena ini sama aja artinya dengan kali. 5 kali akar 17. Ya, kayak bentuk aljabar. Kalau misalkan ada penyebutan bentuk aljabar itu AB, ini sebenarnya A kali B. Ya, sama juga dengan bilangan dua bentuk akar ini. Jadi penyebutan matematikanya aja sih. Oke. Itu terus untuk yang bentuk ketiga itu yang sama-sama bentuk akar nih menyebutnya. Ya. Jadi sama-sama keduanya tuh dalam bentuk akar, ini lebih gampang lagi kesimpulannya. Ya, ini juga sama-sama dikalikan dengan bentuk sekawan. Kalau dia positif soalnya berarti dikalikannya dengan negatif. Hasilnya itu sama-sama hilang bentuk akarnya. Jadi gampang banget nih. Ya, nggak perlu kuadrat, nggak perlu apapun. Ya hilangin aja bentuk akarnya. Ya, contoh. Di sini akar 3 min akar 2 per akar 3 plus akar 2 pasti dikalikannya dengan lawannya yang di bawah, jangan kebalik. Ya, ini pun juga nggak bisa disederhanakan nih, karena dua suku yang berbeda. Ya. Terus dikalikan 3 jadi kurang 2. Terus di sini akar 3 ini harusnya ada kuadratnya nih. Ya. Akar 3 min akar 2 dikalikan akar 3 min akar 2 itu jadinya sama-sama kuadrat. Akar 3 kuadrat itu 3. Akar 3 dikali min akar 2 dikali 2, jadinya min 2 akar 6. Min akar 2 dikali dikuadratkan, ya, jadi min dikali min plus akar 4, jadi 2. Dah, sekarang 3 ditambah 2, itu 5. Min akar 2 per 6. Karena 3 kurang 2 itu 1, menyebut 1 kalau pembagian itu sama aja. Anggap aja nggak ada. Ya, jadi 5 min 2 akar. Kemudian yang B, ini agak pusing sedikit ya, karena perkalian akarnya itu banyak banget. Tapi intinya dalam penyebut itu tinggal dikurangi aja A dengan B. Ya. Yang penting yang di bawahnya ini udah benar, itu sama dengan 2. Yang di atasnya itu tinggal perkalian kayak biasanya aja. Ya, karena ini satu suku dikalikan dengan dua suku, jadi 2 akar 2 dikali akar 5 jadi 2 akar 10. 2 akar 2 dikali akar 3 jadi 2 akar 6. Ini duanya sama-sama hilang, ya, sama-sama dikeluarkan dari faktor istilahnya. Jadinya 10 akar 6. Ini nggak bisa jadi akar 16, itu nggak bisa ya. Karena bentuk akar itu dia harus sama. Ini aja sama aja kayak 1 akar 10 ditambah 1 akar 6. Ya, bentuk akarnya berbeda itu nggak bisa dijumlahkan. Nggak boleh menyalahi. Kecuali ini kali ya. Kalau kali ya langsung aja. 10 kali 6 jadi akar 60. Oke? Kita coba ke contoh soal. Ya, ini Kak Riko pilihkan contoh soalnya aja, jadi nggak semua. Yang A, merasionalkan 2 per akar 3. Yang kita lihat itu adalah bentuk akar yang di bawah. Kalau dia akarnya 3, ini kan sama kayak akar B. Jadi dikalikan dengan sama-sama akar 3. 2 kali akar 3 jadi 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu jadi akar 9. Akar 9 adalah 3. Ya, bentuk ini bisa ditulis juga, jadi akarnya itu tengah-tengah, 2 per 3 akar 3. Ya, ini bisa juga. Karena penyebutnya itu bukan bentuk akar, berarti ini sudah bentuk rasionalnya. Kemudian yang C, ini sama-sama bentuk akar. Ya, bedanya duanya sekarang diakarkan, tapi dikalikannya sama-sama dengan penyebutnya.
sama-sama akar 3. Ya, 2 kali akar 3, akar 2 kali akar 3 itu jadi akar 6, bukan akar 2 akar 3. Terus ini jadi per 3. Ini nggak bisa dibagi loh ya, karena dia bukan merupakan bentuk akar nih 3-nya. Ya, ini bentuk lainnya bisa jadi ini 1 ya. Ini koefisiennya 1. 1/3 akar 6. Ini juga nggak bisa dicoret, karena ini merupakan bentuk akar. Ya, nggak boleh. Jadi cukup sampai sini aja. Kemudian yang E, 15/2 akar 5. Yang kita lihat cukup akarnya aja, jadi dikalikannya dengan akar 5 saja. Ya, ini jadi 15 akar 5 per, ini karena jadi akar 25, itu adalah 5, berarti 2 kali 5. Atau kalau udah sama-sama bentuk akar, hasilnya akan menjadi B. Atau cukup bilangan akarnya aja, nggak pakai simbol akarnya. Ini jadinya 15 akar 5 per 10. Ini bisa disederhanakan sama-sama bagi 5, jadinya 3/2 akar 5. Ya. Kalau jadi 1/1 jadi 1/2 akar 5 juga boleh. Ya. Tapi lebih gampang dibaca itu kalau dia bentuk pecahan akar, gitu aja. Ya, di sininya pecahan, di sininya bentuk akar. Ya ini, A dan C ini. Oke. Kemudian yang G, 4/2 2 min akar 3. Nah, sekarang ini adalah penyebutnya 2 suku, berarti dikalikannya dengan sekawannya, itu 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3 juga. Ingat rumusnya, ini menjadi A kuadrat min B, jadi kita langsung cara cepatnya aja. A kuadrat itu berarti 2 kuadrat, min B berarti min 3. Ya, di sini tetapkan aja dulu 4 kali 2 plus akar 3. Ya, kita belum cari nilai aslinya. Terus, ini jadi 4/3, ya. 4 kali 2 plus akar 3 per 4 kurang 3. 4 kurang 3 ya 1. Kalau penyebutnya 1 berarti sama aja nggak ada. Ya, kayak semua angka dibagi 1 itu kan hasilnya tetap angka itu. Berarti langsung aja. Hasilnya akhirnya adalah 4 kali 2 itu 8. 4 kali akar 3 plus akar 3. Ya, inilah hasil akhirnya. 4 akar 3, sorry. 8 tambah 4 akar 3. Nggak bisa jadi 12 karena ini bukan merupakan kali atau 8-nya itu tidak punya bentuk akar. Ya, terakhir yang H, 10 per akar 13 tambah 8 akar 8. Ini cara cepatnya kalau sama-sama bentuk akar, akar A dikali akar A tambah akar B dikali akar A min akar B. Ya, ini sama-sama dikalikan bentuk sekawannya tuh. Akar 13 min akar 8. Ini juga akar 13 min akar 8. Akar A ditambah akar B dikali akar A min akar B, itu hasilnya jadi A min B. Atau cuman 13 kurang 8. Ya, bentuk akarnya udah hilang. Tapi yang di atas sini sesuai. 10 dikali akar 13 min akar 8. Ya, kita jangan kalikan dulu, siapa tahu bisa disederhanakan. 13 kurang 8 itu jadi 5. 10 dikali akar 13 min akar 8 per 5. Nah, 10 bagi 5 itu kan jadi 2. Berarti 2 dikali akar 13 min akar 8, tinggal dikalikan aja. Jadi 2 akar 13 min
2 akar 8. Nah, ini nggak bisa dikurangi karena bentuk akarnya beda walaupun bilangan bulatnya sama, ya. Oke, sampai sini dulu, eee, video penggantinya, nanti pertemuan berikutnya kita bahas lebih banyak ya. Terima kasih.